Pernah melihat anak kecil yang tiba-tiba menangis di tengah malam? Atau melihat mereka asik ngobrol sendiri seolah sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat? Atau juga kamu pernah mendengar anak atau keponakanmu sendiri yang bilang, "Aku mau kasih makanan buat temanku yang ada di pojok sana." Padahal kamu sendiri gak melihat sosok yang dia maksud. Tapi si kecil bersikeras. Matanya menatap lurus ke arah yang kamu sendiri gak berani melihat. Merinding, wajar. Karena di banyak kisah, anak-anak memang sering disebut bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Tapi, apakah mereka benar-benar melihat hantu? Atau ada penjelasan lain di balik mata polos mereka? Fenomena ini sering terjadi. Tapi menariknya, penelitian psikologi justru menemukan hal unik. Anak-anak lebih peka terhadap stimulus visual dan imajinatif. Bukan karena mereka melihat makhluk halus, tapi karena otak mereka belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hasil imajinasi. Dalam psikologi perkembangan menurut Jean Piaget, usia 2 hingga 7 tahun disebut sebagai tahap praoperasional. Di fase ini, anak-anak memiliki daya imajinasi yang sangat kuat. Mereka bisa menciptakan teman hayalan, menghidupkan boneka, bahkan membayangkan bayangan di dinding sebagai sosok yang hidup. Buat mereka, dunia nyata dan dunia imajinasi belum punya batas yang jelas. Jadi, ketika cahaya redup, suara angin lewat, atau bayangan bergerak di dinding, otak mereka langsung mengisi kekosongan itu dengan cerita yang kadang menyeramkan, kadang lucu, tapi tetap terasa nyata bagi mereka. Dengan kata lain, bukan hantu yang datang ke anak-anak, tapi imajinasi mereka yang sedang bermain di antara realita dan fantasi. Coba kita ambil contoh nyata. Ada seorang ibu bercerita, anaknya yang berusia 4 tahun sering bilang, "Ma, tiap malam ada cowok berdiri di jendela." Ibu itu ketakutan, tapi setelah diselidiki, ternyata bayangan yang dilihat si anak adalah pantulan pohon di luar rumah yang kena cahaya lampu jalan. Bagi orang dewasa, itu cuma refleksi biasa. Tapi bagi otak anak yang masih belajar mengenali bentuk dan cahaya, pantulan itu bisa jadi sosok misterius yang menyeramkan. Di sisi lain, ada juga anak yang berteman dengan sosok tak terlihat yang kalau dipahami dari sisi psikologi, itu bisa jadi bentuk coping mechanism, yaitu cara anak untuk merasa aman atau punya kendali atas lingkungan barunya. Misalnya saat pindah rumah, kehilangan orang tua, atau tengah merasa kesepian. Nah, di budaya kita, cerita seperti ini sering ditarik ke arah mistis. Padahal, rasa takut anak seringkali adalah pantulan dari emosi orang dewasa di sekitarnya. Kalau orang tua mudah panik, anak pun belajar bahwa sesuatu yang tak bisa dijelaskan itu berbahaya. Apalagi kalau sejak kecil, mereka sering mendengar kalimat, "Awas, nanti ada hantu." Ucapan sederhana itu menanamkan asosiasi kuat antara rasa takut dan dunia tak kasat mata. Akhirnya, ketika mereka menghadapi sesuatu yang belum bisa dijelaskan, otak mereka otomatis mencari makna dan muncullah sosok yang dipercaya sebagai hantu. Jadi, apakah anak kecil benar-benar bisa melihat hantu? Jawabannya belum tentu. Yang mereka lihat bisa jadi hanyalah hasil dari imajinasi, pantulan cahaya, atau interpretasi otak yang masih berkembang. Namun satu hal yang pasti, dunia mereka memang lebih hidup, lebih luas, dan kadang lebih magis dari dunia orang dewasa. Mungkin justru karena kita sudah terlalu lama dewasa, kita lupa bagaimana rasanya melihat dunia tanpa batas antara nyata dan ajaib. Dan mungkin itulah sebabnya
Kita tak lagi melihat seperti halnya anak kecil yang masih percaya bahwa di setiap sudut gelap selalu ada makhluk yang hidup. Kalau kamu suka sisi sosial, budaya, dan psikologis di balik cerita horor, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.